Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Moriska, NPM 18150056. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi kuadrat dan fungsi turunan. Fungsi kuadrat. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu y sama dengan fx, sehingga ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dengan a, b, c elemen r dan a tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola simetris. Kemudian sifat-sifat grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai a. Yang pertama, jika a lebih besar 0 positif, maka grafik terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum, dinotasikan y minimal atau titik balik minimum. Yang kedua, jika a lebih kecil dari 0 negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum, dinotasikan y maksimal atau titik balik maksimum. Berdasarkan nilai diskriminan atau D, nilai diskriminan suatu persamaan kuadrat adalah D sama dengan B pangkat 2 dikurang 4AC. Hubungan antara D dengan titik potong grafik dengan sumbu X yang pertama yaitu jika D lebih besar 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. Dan yang ketiga yaitu jika D lebih kecil 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Jadi inilah dia kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Pada grafik yang pertama ini adalah D lebih besar dari 0, berarti dia tuh memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Sedangkan ini adalah D sama dengan 0, berarti dia grafiknya menyinggung sumbu X di sebuah titik. Kemudian yang ketiga ini adalah D lebih kecil daripada 0, maka grafiknya itu tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Kemudian pada gambar 4, 5, dan 6 ini adalah kebalikan dari gambar 1, 2, dan 3. Selanjutnya yaitu menyusun persamaan kuadrat, yaitu persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c apabila diketahui dua titik potong terhadap sumbu x dan satu titik lainnya dapat ditentukan dengan rumus fx sama dengan a dikali x dikurang x1 dikali x dikurang 2. Contohnya misalnya, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik A, 1, 0, B, min 3, 0, dan memotong sumbu Y di titik 0, 3. Penyelesaiannya yaitu dengan Fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jadi titik 1, 0, dan min 3, 0 disubstitusikan ke fx menjadi fx sama dengan a dikali x dikurang 1 dikali x ditambah 3. Kemudian substitusikan 0, 3 ke persamaan 1 menjadi 3 sama dengan a dikali 0 dikurang 1 dikali x ditambah 3 menjadi 3 sama dengan min 3a. Jadi a di sini sama dengan min 1. Persamaan fungsi kuadratnya menjadi fx sama dengan min 1 dikali x dikurang 1 dikali x ditambah 3 sama dengan min 1 dikali x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 menjadi fx sama dengan min x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Jadi fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan min x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Jadi, persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c apabila diketahui titik puncak grafik xp, yp,
dan satu titik lainnya dapat ditentukan dengan rumus fx sama dengan a dikali x dikurang xp tutup kurung pangkat 2 ditambah yp. Contohnya yaitu tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya min 1, 9 dan melalui 3, min 7. Jadi penyelesaiannya yaitu fx sama dengan a dikali x dikurang xp pangkat 2 ditambah yp, di mana xp dan yp-nya itu min 1 dan 9. Kemudian fx-nya sama dengan a dikali x ditambah 1 pangkat 2 ditambah 9. Substitusikan titik 3 dan min 7 ke persamaan 1 menjadi min 7 sama dengan a dikali 3 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 9 menjadi min 16 sama dengan 16a, jadi a sama dengan 1. Fungsi turunan. Selanjutnya yaitu membahas fungsi turunan. Turunan dari fungsi y sama dengan fx dinotasikan dengan y aksen sama dengan f aksen x. Notasi lain dari turunan fungsi y sama dengan fx adalah dy per dx sama dengan d per dx dikali y sama dengan df per dx. Rumus-rumus turunan antara lain, yang pertama yaitu jika fx sama dengan c, maka f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Dan yang ketiga, jika fx sama dengan axn, maka f aksen x sama dengan anx pangkat n kurang 1 an elemen r. Contoh, tentukan turunan dari fungsi berikut. A, fx sama dengan 4x pangkat 2. B, fx sama dengan akar x. Penyelesaiannya yaitu yang pertama a, fx sama dengan 4x pangkat 2. Jadi fx sama dengan 4 dikali 2 x pangkat 2 dikurang 1, jadi hasilnya fx sama dengan 8x. Yang B, fx sama dengan akar x sama dengan x pangkat 1 per 2, jadi fx sama dengan 1 per 2 x pangkat 1 per 2 dikurang 1, fx sama dengan 1 per 2 dikali 1 per x pangkat 1 per 2, jadi fx sama dengan 1 per 2 akar x. Yang keempat, jika fx sama dengan gx kurang lebih hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x kurang lebih dari h aksen x. Contohnya, tentukan turunan dari fungsi a, fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 2, sehingga fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 3 dikali 2, x pangkat 2 dikurang 1 dikurang 4 dikali 1 ditambah 0, fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 4. Yang B, fx sama dengan 2x akar x ditambah 1 per akar x, sehingga fx sama dengan 2x pangkat 3 per 2 ditambah x pangkat min 1 per 2. Fx sama dengan 2, 3 per 2x pangkat 3 per 2 dikurang 1 ditambah min 1 per 2x pangkat min 1 per 2 dikurang 1. Fx sama dengan 3x 1 per 2 dikurang 1 per 2x pangkat min 3 per 2. Jadi fx sama dengan 3 akar x dikurang 1 per 2x akar x. Yang kelima, jika y sama dengan u v, maka y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Contohnya, tentukan y aksen jika y sama dengan 3x dikurang 2 dikali x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1. Penyelesaiannya yaitu, misal u sama dengan 3x dikurang 2 sehingga u aksen sama dengan 3. V sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 1, sehingga V aksen sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 4x. Jadi, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen.
Y aksen sama dengan 3 dikali X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3X dikurang 2 dikali 3X pangkat 2 ditambah 4X. Y aksen sama dengan 3X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 2 ditambah 3 ditambah 9X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2 dikurang 8X. Y aksen sama dengan 12X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 3. Yang keenam, jika Y sama dengan U per V, maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Contohnya yaitu, tentukan Y aksen jika Y sama dengan 2X dikurang 3 per 4X dikurang 5. Penyelesaiannya yaitu, misalnya U sama dengan 2X dikurang 2, sehingga U aksen sama dengan 2, V sama dengan 4X ditambah 5, sehingga V aksen sama dengan 4. Jadi, Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V pangkat 2. Y aksen sama dengan 2 dikali 4X ditambah 5 dikurang 2X dikurang 3 dikali 4 per 4X ditambah 5 pangkat 2. Jadi, Y aksen sama dengan 8X ditambah 10 dikurang 8X ditambah 12 per 4X tambah 5 pangkat 2. Hasilnya itu yang menjadi Y aksen sama dengan 22 per 4X ditambah 5 pangkat 2. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu, jika Y sama dengan U pangkat N, maka Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Contohnya yaitu, tentukan F aksen X jika Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 3. Penyelesaiannya yaitu, misal U sama dengan X pangkat 2 dikurang 1, U aksen sama dengan 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1, U aksen sama dengan 2X, sehingga Y aksen sama dengan N dikali U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Jadi, Y aksen sama dengan 3 dikali X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 3 dikurang 1 dikali 2X. Y aksen sama dengan 3 dikali X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 dikali 2X. Y aksen sama dengan 6X dikali X pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2. Selanjutnya yaitu membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Sama halnya turunan fungsi aljabar, turunan fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan mudah dengan menggunakan definisi dan rumus turunan fungsi. Berikut adalah beberapa definisi dan rumus turunan trigonometri. Yang pertama yaitu, jika Fx sama dengan sinus X, maka F aksen X sama dengan kosinus X. Yang kedua, jika Fx sama dengan cos X, maka F aksen X sama dengan min sin X. Yang ketiga, jika Fx sama dengan tangen X, maka F aksen X sama dengan sek pangkat 2X. Yang keempat, jika Fx sama dengan cot X, maka F aksen X sama dengan sek pangkat 2X. Yang kelima, jika Fx sama dengan sek X, maka F aksen X sama dengan sek X dikali tan X. Yang keenam, jika Fx sama dengan sek X, maka F aksen X sama dengan min CX dikali cot X. Contohnya yaitu, buktikan bahwa turunan dari fungsi Fx sama dengan sinus X adalah F aksen X sama dengan kosinus X. Penyelesaiannya yaitu, Fx sama dengan sinus X, maka F dikali X tambah H sama dengan sinus X ditambah H, sehingga F aksen X sama dengan limit fungsinya yaitu F kali X ditambah H dikurang Fx per H sama dengan F aksen X sama dengan limit sinus X ditambah H dikurang sinus X per H. Jadi F aksen X sama dengan limit 2 cos X dikali sinus 1 per 2H per H. F aksen X sama dengan 2 cos X dikali limit sinus 1 per 2H per H. F aksen X sama dengan 2 cos X 1 per 2 sama dengan kosinus X.
Contoh yang kedua yaitu tentukan turunan dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikali sinus x. Penyelesaiannya yaitu misalnya u sama dengan x pangkat 2 sehingga u aksen sama dengan 2x, v sama dengan sinus x sehingga v aksen sama dengan kosinus x. Jadi f aksen x sama dengan u aksen v ditambah u v aksen f aksen x sama dengan 2x dikali sinus x ditambah x pangkat 2 kosinus x. Catatan yang perlu kita ketahui yaitu fx sama dengan sinus pangkat n dikali ax ditambah b, sehingga f aksen x sama dengan an sinus pangkat n dikurang 1 dikali ax tambah b dikali kosinus dikali ax ditambah b. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi kuadrat dan fungsi turunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.